Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir kurang konsentrasi saat berkendara, minibus tabrak 7 kendaraan di Magelang. 8 orang yang didominasi anak-anak, luka berat dan ringan. Hanya gara-gara saling senggol saat masuk TPS, pemilihan Kepala Desa Kliti di Demak berakhir ricuh. Pendukung calon kades saling serang. Dekatkan diri pada masyarakat, TNI gelar pameran alutsista, bahkan mengajak warga berkeliling menggunakan kendaraan taktis. Cuaca panas ekstrim yang kian menyengat mendorong warga di Pati berkreasi dengan memasak di bawah terik matahari. Mereka bereksperimen menggunakan telur di bawah matahari tanpa menggunakan kompor. Cuaca panas di Pati dimanfaatkan warga untuk memasak dengan bantuan sinar matahari. Seperti yang dilakukan 2 wanita asal Pati, mereka memanfaatkan teriknya matahari untuk menggoreng telur. Telur yang digoreng bisa matang dengan proses yang dilakukan seperti biasanya, namun butuh waktu hampir 1,5 jam untuk memanaskan penggorengan. Prosesnya ya kayak masak telur biasa di semacam kayak wajan gitu, kita kasih margarin, terus kita panasi di bawah panas terik matahari yang kurang lebih tadi saya lihat di handphone itu 40 derajat, panas banget ya. Terus tadi ya sempat nunggu lama, hampir 1,5 jam telurnya, dan akhirnya jadi telurnya dan bisa dimakan. Kalau untuk rasanya sih nggak jauh beda ya Mas ya, karena masaknya ya normal kayak orang-orang kebanyakan di rumah masak di kompor. Cuman bedanya kan kita di bawah sinar matahari gitu. Cuman mungkin lebih ke teksturnya ya, nggak bisa yang matang sempurna gitu, setengah matang aja. Cuman rasanya ya oke-oke aja sih. Cuman teksturnya aja yang beda gitu ya, karena kan langsung dari sinar matahari. Kedua wanita mengaku, eksperimen menggoreng telur di bawah terik matahari dilakukan karena sedang ramai di media sosial. Terlebih suhu panas yang mencapai 40 derajat Celcius membuat mereka tertarik untuk mencoba. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Brebes terserang hama misterius yang menyebabkan tanaman bawang layu dan kering. Petani terpaksa memanen lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Kecamatan Wanasari dan Larangan Brebes terserang hama misterius. Hama yang belum diketahui obatnya ini menyerang bagian daun sejak berumur 1 bulan, sehingga menyebabkan tanaman layu dan mengering. Para petani terpaksa memanen lebih awal sebelum waktu panen untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Mereka juga terpaksa menyimpan hasil panennya terlebih dahulu karena harga bawang merah kini sedang anjlok. Nah ini kok kenapa sudah dipanen duluan Pak? Ya, karena ini daunnya udah rusak Pak. Oh gitu, rusaknya penyakit atau hama atau apa Pak? Penyakit. Penyakit. Tapi nggak tahu penyakitnya apa Pak? Nggak tahu. Belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Ini dipanen menghindari kerugian atau gimana Pak? Ya menghindari kerugian juga menghindari ini sih daunnya habis kering. Ya, oh kering. Harga bawang merah kini di kisaran 7 hingga Rp8.000 per kilogram, sangat jauh dengan harga eceran yang biasanya mencapai kisaran Rp20.000 per kilogram. Selama musim kemarau, para petani harus menyewa pompa air untuk mengairi tanaman bawang. Para petani berharap harga bawang merah bisa kembali stabil. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kericuhan mewarnai pemilihan Kepala Desa Kliti di Demak. Pendukung 2 calon saling serang dengan batu. Padahal selama ini Desa Kliti dikenal sebagai desa yang sangat damai dan tentram. Kericuhan disebabkan saling senggol antara pendukung saat menuju tempat pemungutan suara. Kegembiraan pemilihan Kepala Desa Kliti di Kecamatan Karangtengah, Demak berubah mencekam Minggu siang. Para pendukung 2 calon saling serang. Seketika kepanikan melanda, terutama menimpa para ibu dan anak-anak karena ketakutan. Desa Kliti selama ini dikenal sebagai desa yang rukun dan damai.
Namun polarisasi Pilkades membuat warga terbelah dua karena hanya ada 2 calon kepala desa. Bentrok kali ini dipicu saling provokasi saat menuju tempat pemungutan suara. Pendukung 2 calon saling senggol. Beruntung urusan tidak meluaskan, aparat gabungan sigap meredakan situasi. Teknis ada kesalahpahaman aja, tapi bisa dikondisikan dengan baik, prosesnya damai sampai hari sekarang lancar, aman, tidak ada kendala, tidak ada jalan. Ya, kita karena saling ngecek atau senggolan tuh Pak? itu saling senggolan, diambil satu-satu ya. kesengajaan lah istilahnya, kesulut, emosi sedikit. Tapi tetap masih guyup rukun gitu Pak? Guyup rukun. Kerusuhan Pilkades Klitih sebenarnya di luar dugaan pemerintah. Selama ini Desa Klitih tidak masuk dalam kategori rawan. Namun adanya komplek itu gimana ini? Ya, jadi kemarin kita sudah memetakan petakan ini, tetapi ada laporan nih tadi beberapa yang kita petakan kondisi harusnya aman, ada percikan-percikan seperti tadi di Lempuyang harusnya aman, kemudian di Klites harusnya daerah aman, tetapi ada percikan tadi dari Polres dan TNI dan Satpol PP langsung menurunkan tambahan tenaga. Jadi BKO tadi langsung diturunkan, alhamdulillah kondisi aman. Pilkades Desa Klitih diikuti 2 calon kepala desa, yakni nomor urut 1 yang merupakan incumbent atas nama Firdaus dan nomor urut 2 atas nama Ali Maskun. Hingga berita ini disusun belum ada keterangan resmi dari Kepolisian Resor Demak apakah ada warga yang ditahan atau tidak. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Sejumlah alat utama sistem persenjataan ditunjukkan pada pameran Alutsista di Kota Tegal. Pameran digelar dalam rangka HUT TNI dan HUT Kodam keempat di Penogoro yang bertujuan untuk mendekatkan TNI kepada masyarakat. Kawasan Jalan Pancasila Kota Tegal dipenuhi sejumlah kendaraan tempur TNI atau alutsista. Mulai dari Panzer Anoa, meriam, pelontar rudal hingga berbagai jenis senjata otomatis dipamerkan. Pameran alutsista digelar Kodim 0712 Tegal dengan tujuan untuk mendekatkan TNI kepada masyarakat. Adalah termasuk untuk kepentingan masyarakat sendiri dan untuk menghilangkan kesulitan rakyat sendiri. Jadi TNI hadir baik itu darat atau dari udara merupakan inovasi, bukan untuk menakut-nakutin ataupun menyakiti. Pameran ini merupakan kali pertama digelar di Kota Tegal sehingga menarik perhatian masyarakat untuk bersuah foto. Mereka juga diajak keliling Kota Tegal dengan menggunakan kendaraan taktis militer. Selain pameran alutsista, terdapat gelaran kirap jimat limasan yang diikuti ratusan pelajar dengan mengarak bendera merah putih sepanjang 1.200 meter. Acara dihadiri Dewan Pertimbangan Presiden, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, dan jajaran Forkopimda Kota Tegal. Dalam tausiahnya, Habib Lutfi berpesan agar masyarakat senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan terus menumbuhkan cinta tanah air. Kunchara Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Para siswa SMA dan SMA di Purwoda di Grobogan mendeklarasikan sekolah anti perundungan. Deklarasi sebagai bentuk janji para siswa untuk membangun sekolah yang ramah anak dan saling menyayangi satu sama lain. Deklarasi sekolah anti perundungan diucapkan para siswa SMA Negeri 1 Purwodadi dan sejumlah SMK Senin siang. Janji diucapkan di hadapan para guru dan pihak kepolisian. Deklarasi diantaranya berisi para siswa akan menjadikan sekolah sebagai tempat yang ramah bagi anak, saling menyayangi dan tanpa kekerasan. Kita itu sudah sadar kalau sebenarnya kekerasan, pembulian, atau bahkan pembunuhan itu dapat merugikan terhadap teman-teman kita. Deklarasi sekolah tanpa perundungan menjadi reaksi para siswa atas 2 kasus perundungan keji di Cilacap dan Demak yang melibatkan para siswa. Polisi berharap para siswa tidak hanya berjanji tidak melakukan kekerasan, tapi juga mulai belajar bijak bermedia sosial. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tingkatkan untuk deklarasi bijak bermedia sosial, karena tentu ini adalah kita harus juga waspada terhadap bagaimana media sosial yang ada di lingkungan para pelajar.
Para siswa akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan positif sehingga tidak mudah terhasut untuk melakukan perundungan atau tawuran. Arif Nur melaporkan dari Kerobokan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.